Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang materi kimia unsur, yaitu logam mulia. Dalam hal ini, kami diampu oleh Ibu Dr. Woro Sumarni, MSI. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri Adelia Naswa Kurniawan dengan NIM 43014200111, Sekar Ayu Kinasih dengan NIM 43014200026, Ayu Ninarsa Fitri dengan NIM 43014200032. Dalam presentasi kali ini kami akan membahas tentang yang pertama, ada pengertian dan karakteristik. Yang kedua, unsur-unsur dari logam mulia itu sendiri. Yang ketiga, keberadaan unsur logam mulia di alam. Yang keempat, pembentukan unsur logam mulia. Dan yang terakhir, ada pemanfaatan logam mulia. Pengertian dan karakteristik. Apa itu logam mulia? Logam mulia atau logam adi merupakan logam yang tahan terhadap korosi maupun oksidasi. Unsur-unsur yang termasuk ke dalam logam mulia ini adalah sering juga disebut dengan unsur yang disetujui oleh hampir seluruh kimiawan, yaitu ruthenium, rhodium, palladium, perak, osmium, iridium, platina, dan juga emas. Untuk daftar yang lebih inklusif dengan memasukkan raksa, rhenium, dan juga tembaga sebagai logam mulia. Karakteristik dari logam mulia ini yang pertama memiliki sifat tahan terhadap korosi. Yang kedua, umumnya berbentuk padat serta mengkilap kecuali raksa yang berwujud cair. Yang ketiga, termasuk dalam logam transisi. Yang keempat, umumnya sangat sukar bereaksi dengan asam. Tetapi, sebagian logam mulia, contohnya emas, dapat dilarutkan dalam asam atau aqua regia. Yang kelima, sebagian logam mulia larut dalam aqua regia atau campuran pekat dari asam nitrat dan asam klorida, seperti emas, platina, dan juga merkuri, kecuali iridium dan perak. Palladium dan perak larut dalam asam nitrat. Ruthenium dapat dilarutkan dalam aqua regia hanya ketika dalam keberadaan oksigen. Sementara rhodium harus dalam bentuk bubuk dan yang halus. Reaksi antara emas dengan aqua regia. Aqua regia melarutkan emas, meski asam penyusunnya tidak dapat melakukannya. Jika hal itu berdiri sendiri. Hal ini dikarenakan dalam kombinasi masing-masing melakukan tugas yang berbeda. Asam nitrat merupakan oksidator kuat yang melarutkan sejumlah emas yang hampir tidak terdeteksi dengan membentuk ion AU13. Asam klorida menyediakan pasokan ion Cl- yang bereaksi dengan ion emas, menghasilkan anion. Anionnya itu adalah teta-kloroaurat 3 juga dalam larutan. Reaksi dengan asam hidroklorida adalah reaksi kesetimbangan yang disertai dengan pembentukan anion kloroaurat atau AuCl-4. Hal ini menyebabkan pengangkatan ion emas dari larutannya dan memungkinkan terjadinya oksidasi emas lebih lanjut. Emas larut menjadi asam kloroaurat. Selain itu, emas dapat dilarutkan oleh klor bebas yang terdapat dalam aqua regia. Persamaan ini dapat dituliskan sebagai berikut. AU plus 3HNO3 plus 4HCl menghasilkan AuCl4- plus 3NO2 plus 3O plus 2H2O. Reaksi antara platina dengan aqua regia seperti emas. Reaksi oksidasi dapat ditulis dengan nitrogen oksida atau nitrogen dioksida sebagai produk oksida nitrogen, yaitu sebagai berikut.
PT plus 4NO3- plus 16H plus menghasilkan PT4 plus 4NO2 plus 4H2O atau 3PT plus 4NO3- plus 8H plus menghasilkan 3PT4 plus 4NO plus 8H2O. Ion platina yang teroksidasi kemudian bereaksi dengan ion klorida menghasilkan ion kloroplatinat. Sehingga reaksinya menjadi PT4 plus 6Cl- menjadi PtCl62-. Reaksi antara platina dengan aqua regia jauh lebih kompleks. Reaksi awal menghasilkan campuran asam kloroplatina 2 dan juga nitrosoplatinat klorida yang berupa padatan. Ketika logam golongan platina dimurnikan melalui pelarutan dalam aqua regia, emas diendapkan melalui perlakuan dengan besi 2 klorida. Platinat dalam filtrat seperti heksakloroplatinat 4 diubah menjadi amonium heksakloroplatinat dengan penambahan amonium klorida. Garam amonium ini sangat tidak larut dan bisa disaring. Pengapian mengubahnya menjadi logam platina. Bersamaan reaksinya, 3NH4 2 kali PtCl6 plus 3PT menghasilkan 2N2 plus 2NH4Cl plus 16H plus. Heksakloroplatinat 4 yang tidak mengendap direduksi dengan unsur Zn dan metode serupa cocok untuk pemulihan platina dalam skala kecil dari residu laboratorium. Nah, gambar tersebut merupakan sekeping koin komemoratif platina Uni Soviet yang dilarutkan dalam aqua regia. Lalu ada reaksi antara timah dengan aqua regia. Aqua regia bereaksi dengan timah membentuk timah 4 klorida yang mengandung timah dalam tingkat oksidasi tertingginya. Dengan bersamaan, 4HCl plus 2NO3 plus Sn menghasilkan SnCl4 plus NO2 plus NO plus 3H2O. Nah, ini ada unsur-unsur logam mulia. Yang pertama ada rutenium. Rutenium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Ru dan nomor atom 44. Elemen ini berwujud logam keperakan dan mengkilap. Penemuan awal rutenium diduga terjadi pada tahun 1828 ketika kimiawan Swedia Jöns Jacob Berzelius dan kimiawan Rusia Gottfried W. Osan memeriksa residu yang tersisa dari biji platina mentah setelah melarutkannya dalam aqua regia. Aqua regia tadi adalah larutan pekat asam klorida dan nitrat. Memiliki titik leleh 2330 derajat Celcius dan titik didih 4150 derajat Celcius. Karakteristiknya yang pertama bersifat karsinogen dan senyawanya sangat menodai kulit. Rutenium tetroksida itu sangat beracun. Yang kedua, logam yang langka, keras, berkilau, rapuh, berwarna putih keperakan yang tidak mudah pada suhu kamar. Yang ketiga, ada di banyak bentuk oksidasi. Yang paling umum adalah oksidasi 2, 3, dan 4. Tidak terpengaruh oleh udara, air, dan asam. Yang kelima, bereaksi dengan alkali cair dan halogen, serta dapat mengoksidasi secara eksplosif. Unsur yang kedua adalah rhodium. Rhodium merupakan suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Rh dan nomor atom 45. Rhodium ditemukan pada tahun 1803 di London oleh kimiawan Inggris William H. Wollaston yang memiliki titik leleh 1963 derajat Celcius dan titik didih 3695 derajat Celcius. Memiliki karakteristik yang pertama, rhodium dianggap tidak beracun, namun beberapa senyawa sangat beracun dan karsinogenik. Yang kedua, logam yang sangat langka, keras, berwarna keperakan, berkilau putih. Yang ketiga, salah satu dari 6 logam kelompok platinum yang terdiri dari platinum, rhodium, osmium, iridium, dan rutenium. Rhodium ini sangat reflektif dan sangat tahan terhadap korosi. Logam ini kebanyakan tidak bereaksi dengan kebanyakan asam. Selanjutnya, ketika ada dalam senyawa,
Rhodium sebagian besar berada dalam keadaan trivalen, yaitu Rh3+. Yang ketujuh, garam rhodium membentuk larutan berair berwarna mawar. Unsur yang keempat, ada palladium. Palladium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Pd dan nomor atom 46 dan berada pada golongan 10 tabel periodik. Palladium ditemukan pada tahun 1803 di London oleh kimiawan Inggris William H. Wollaston yang memiliki titik leleh 1555 derajat Celcius dan titik didih 2960 derajat Celcius. Karakteristiknya yang pertama, palladium dianggap memiliki toksisitas rendah. Yang kedua, logam yang langka, berkilau berwarna putih keperakan. Yang ketiga, palladium memiliki titik lebur paling dan kerapatannya paling rendah di antara 6 kelompok platina lainnya, yaitu palladium, rhodium, osmium, iridium, dan ruthenium. Yang keempat, mudah dibentuk dan ketas seperti emas dan dapat dipukul menjadi daun-daun tipis. Yang kelima, tahan terhadap korosi di udara dan pada asam, kecuali asam nitrat pada suhu yang biasa. Yang keenam, palladium lambat larut dalam asam nitrat pekat, asam sulfat pekat panas, dan asam klorida jika dihaluskan. Yang ketujuh, ketika berada dalam senyawa, palladium ada sebagian besar dalam keadaan oksidasi 2. Selanjutnya, palladium mengembang secara jelas, seperti spons yang sedang membesar ketika menyerap air. Yang kesembilan, Pd bersifat lunak dan ulet ketika dipanaskan dan sangat meningkat kekuatan dan kekerasan ketika didinginkan. Yang ke-10, logam ini tidak memudar di udara tetapi memudar di udara yang lembab yang mengandung belerang. Unsur yang kelima adalah perak. Perak merupakan unsur logam dengan nomor atom 47. Perak ini memiliki tempat khusus dalam sejarah unsur-unsur karena merupakan salah satu dari 5 logam pertama yang ditemukan dan digunakan oleh manusia. Yang lain adalah emas, tembaga, timah, dan besi. Memiliki titik leleh 961,95 derajat Celcius dan titik didih 2155 derajat Celcius. Karakteristik yang pertama, perak dianggap tidak beracun, namun sebagian besar garam perak beracun dan beberapanya mungkin bersifat karsinogenik. Yang kedua, perak adalah logam yang lunak, ulet, lentur, dan juga berkilau, serta memiliki konduktivitas listrik dan termal yang tinggi dari semua logam. Ketiga, perak stabil dalam oksigen dan air, tetapi menodai ketika terkena senyawa belerang di udara atau air untuk membentuk lapisan sulfida hitam. Yang keempat, perak mempunyai resistensi kontak paling rendah di antara seluruh logam lainnya. Selanjutnya, osmium. Osmium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang OS dan nomor atom 76. Osmium umumnya dapat ditemukan di mineral Ciserscape dan irit osmin. Osmium ditemukan pada tahun 1803 di London oleh kimiawan Inggris Smithson Tennant. Memiliki titik leleh 3030 derajat Celcius dan titik didih 5012 derajat Celcius. Memiliki karakteristik yang pertama, serbuk osmium di udara membentuk osmium tetroksida atau OSO4 yang tajam dan juga beracun. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada paru-paru, kulit, mata. Yang kedua, logam yang langka, berkilau, sangat keras, rapuh, berwarna putih, abu-abu, kebiruan. Yang ketiga, logam yang paling padat dari semua elemen. Kepadatannya ini 2 kali lipat daripada timbal. Selanjutnya, memiliki titik lebur tertinggi dan tekanan uap terendah dari grup platinum. Unsur yang ketujuh ada iridium. Iridium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Ir dan nomor atom 77.
Iridium ditemukan pada tahun 1803 oleh ahli kimia Inggris Smithson di London. Memiliki titik lelah 2447 derajat Celcius dan titik didih 4430 derajat Celcius. Karakteristik 1. Memiliki toksisitas rendah. 2. Memiliki kekerasan seperti platina yang keras, berkilau, rapuh, dan sangat rapat. 3. Secara kimia sangat tidak reaktif. 4. Logam tahan korosi dan tahan serangan oleh asam apapun. 5. Iridium adalah unsur terpadat kedua setelah osmium. Selanjutnya ada unsur platina atau PT. Ditemukan oleh Antonio de Ulloa pada tahun 1748. Memiliki lambang PT dan nomor atom 78 dan termasuk unsur dalam golongan 10. Memiliki karakteristik 1. Tidak beracun. 2. Lembut, putih keperakan, dan padat dengan kilau berkilau yang indah dan dapat ditempa. 3. Paling ulet tetapi kurang lunak dibandingkan emas. Keempat, tahan korosi. 5. Stabil pada suhu tinggi dan memiliki sifat listrik yang stabil. 6. Bereaksi lambat dengan oksigen pada suhu yang sangat tinggi. 7. Platina larut dalam aqua regia panas. 8. Tahan aus. 9. Dapat berkarat oleh halogen, sianida, sulfur, dan basa kuat. Unsur yang selanjutnya, emas. Memiliki simbol Au dan nomor atom 79. Emas merupakan sebuah logam transisi atau trivalen dan univalen. Memiliki karakteristik 1. Konduktor panas dan listrik yang sangat baik. 2. Logam kuning lembut dengan kilau yang indah. 3. Paling mudah dibentuk, ulet, dan dapat ditempa. 4. Memiliki kerapatan yang sangat tinggi yaitu 19,32 gram per cm kubik. 5. Emas tidak terpengaruh oleh udara, air, alkali, dan semua asam kecuali aqua regia. 6. Emas bereaksi dengan halogen. 7. Membentuk senyawa aurides dengan bilox negatif 1. Unsur merkuri atau raksa. Hidragium adalah unsur kimia pada tabel periodik dengan simbol Hg dan nomor atom 80. Memiliki karakteristik 1. Umumnya beracun. 2. Mudah diserap dengan dihirup, ditelan, atau melalui kulit. 3. Berwarna putih keperakan seperti cermin. 4. Satu-satunya logam biasa yang cair dan menguap pada suhu kamar. 5. Relatif stabil di udara kering, namun di udara lembab membentuk lapisan oksida abu-abu. 6. Saat tumpah atau pecah menjadi manik-manik kecil. 7. Mudah dibentuk paduan atau disebut amalgam. Unsur rhenium. Memiliki lambang Re dan nomor atom 75, elemen terakhir yang memiliki setidaknya satu isotop stabil. Memiliki karakteristik 1. Berwarna putih keperakan, berkilau, dan padat. 2. Tahan korosi dan oksidasi tetapi perlahan memudar di udara lembab. 3. Hanya iridium, osmium, dan platinum yang lebih padat dari rhenium. 4. Salah satu dari 5 logam refraktori utama. 5. Senyawa rhenium termasuk oksida, halida, dan sulfida. Unsur tembaga. Salah satu dari sedikit logam yang dapat terjadi di alam dalam bentuk logam yang dapat digunakan secara langsung atau logam asli. Memiliki karakteristik 1. Lembut dan ulet berwarna coklat kemerahan. 2. Penghantar panas dan listrik yang baik. 3. Logam cukup aktif. 4. Di udara lembab menggabung dengan air dan karbon dioksida disebut tembaga karbonat terhidrasi atau Cu2OH2 kali CO3, memiliki warna kehijauan yang indah yang disebut patina. 5. Jika air dan udara, tembaga perlahan akan menimbulkan korosi untuk membentuk Friedrichs karbonat yang sering terlihat di atap dan patung. Selanjutnya kita akan membahas tentang keberadaan unsur logam mulia di alam. Yang pertama ada ruthenium atau Ru. Dalam kerak bumi, 1 bagian per miliar berat, 0,2 bagian per miliar per mol. Dalam tata surya, 5 bagian per miliar berat, 0,06 bagian per miliar per mol. Ruthenium ditemukan bebas di alam, sering dalam logam kelompok platina lainnya. Yang kedua ada rhodium atau Rh. Kelimpahan pada kerak bumi yaitu 1 bagian per miliar berat, 0,1 bagian per miliar per mol.
Kelimpahan di tata surya yaitu 2 bagian per miliar berat, 0,02 bagian per miliar per mol. Rhodium terjadi dalam jumlah kecil dalam biji logam. Yang ketiga, palladium atau Pd. Kelimpahan di kerak bumi 15 bagian per miliar berat, 2 bagian per miliar per mol. Kelimpahan di tata surya yaitu 3 bagian per miliar berat, 40 bagian per triliun per mol. Palladium terjadi di alam sebagian logam bebas dan juga dicampur dengan emas, platinum, dan logam kelompok platinum lainnya. Yang keempat ada perak atau Ag. Kelimpahan dalam kerak bumi yaitu 75 bagian per miliar berat, 20 bagian per miliar per mol. Kelimpahan dalam tata surya yaitu 1 bagian per miliar berat, 10 bagian per triliun per mol. Perak ditemukan dalam bentuk unsur dan juga dalam berbagai biji seperti argentit atau perak sulfida Ag2S dan perak tanduk atau perak klorida AgCl. Yang kelima ada osmium atau Os. Kelimpahan di kerak bumi yaitu 1,5 bagian per miliar berat, 0,2 bagian per miliar per mol. Kelimpahan di tata surya 2 bagian per miliar berat, 20 bagian per triliun per mol. Osmium ditemukan dalam biji platinum dan mineral osmiridium. Yang keenam iridium atau Ir. Kelimpahan di kerak bumi 0,4 bagian per miliar berat, 0,05 bagian per miliar per mol. Kelimpahan di tata surya 2 bagian per miliar berat, 0,01 bagian per miliar per mol. Iridium ditemukan pada paduan alami dengan platinum dan osmium di endapan aluvial. Yang ketujuh ada platina atau Pt. Platina sering dijumpai tersendiri secara kimia sebagai platina alami dan sebagai alloy dengan logam golongan platina lainnya, serta dengan besi. Platina dengan kelimpahan yang lebih tinggi terdapat di bulan dan di meteorit. Selanjutnya ada emas. Emas ditemukan dalam bentuk logam bebas. Emas juga ditemukan dalam bentuk emas aluvial. Kelimpahan relatif emas di dalam kerak bumi diperkirakan sebesar 0,004 gram per ton. Ada merkuri atau raksa. Di alam, merkuri ditemukan dalam bentuk unsur merkuri atau Hg 0 derajat. Merkuri monovalen Hg+, dan bivalen Hg2+. Selanjutnya ada tembaga atau Cu. Kelimpahan tembaga dalam kerak bumi diperkirakan sekitar 70 bagian per juta. Di alam terdapat dalam bentuk bebas maupun senyawa dan berbentuk biji seperti kuprit, kolkosit, dan malsit. Yang terakhir ada rhenium atau Re. Rhenium tidak ditemukan bebas di alam tetapi ditemukan dalam jumlah kecil di biji platina dan biji molybdenium dan banyak mineral. Saya Ayu Dinar Safitri dengan NIM 43014200032 akan melanjutkan pembahasan mengenai pembuatan unsur-unsur dari logam mulia. Unsur yang pertama yaitu unsur tembaga atau Cu. Cu diperoleh dari kalkopirit atau CuFs2 yang merupakan biji tembaga. Dilakukan dengan 4 tahapan untuk pembuatan tembaga. Yang pertama, tahap pengapungan atau flotasi. Tahap pengapungan dilakukan dengan biji diserbukkan sampai halus kemudian dicampurkan ke dalam air dan minyak sehingga biji yang mengandung tembaga akan diselimuti oleh minyak sedangkan zat-zat pengotor akan terbawa oleh air. Kemudian ditiupkan udara sehingga tembaga yang diselimuti oleh minyak akan mengapung sedangkan zat-zat pengotor akan mengendap. Dari proses ini diperoleh biji pekat dengan kadar Cu 20-40%. Tahapan kedua dalam proses pembuatan tembaga yaitu pemanggangan. Pada proses ini, biji pekat hasil pengapungan akan dipanggang sehingga terjadi reaksi 4Cu2Fs2 ditambah dengan 9O2 akan menghasilkan 2Cu2S ditambah dengan 2Fe2O3 ditambah dengan 6SO2. Pada tahap yang ketiga yaitu tahap reduksi. Cu2S dari hasil pemanggangan akan dipisahkan dari Fe2O3. Kemudian dipanaskan dan dialiri udara dan terjadi reaksi reduksi menjadi logam tembaga. Reaksi yang terjadi yaitu 2Cu2S ditambah dengan 3O2 akan menghasilkan 2Cu2O ditambah dengan 2SO2. Kemudian Cu2S ditambah dengan 2Cu2O akan menghasilkan 6Cu ditambah dengan SO2.
Kemudian pada tahapan yang keempat yaitu tahap elektrolisis. Pada tahap ini, logam tembaga yang diperoleh dari tahapan ketiga yaitu tahap reduksi masih mengandung sedikit Ag, Au, dan Pt. Untuk memurnikannya dilakukanlah proses elektrolisis. Tembaga yang tidak murni akan digunakan sebagai anoda dan sebagai katoda akan digunakan tembaga yang murni. Larutan elektrolit yang digunakan yaitu larutan CuSO4. Tembaga di anoda akan teroksidasi menjadi Cu2+, kemudian tereduksi di katoda menjadi logam Cu. Reaksi yang terjadi pada anoda yaitu Cu menjadi Cu2+ plus 2 elektron. Pada katoda, Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu, sehingga reaksi elektrolisisnya yaitu Cu menjadi Cu. Yang selanjutnya yaitu proses pembuatan unsur perak atau Ag. Pada unsur perak digunakan biji argentit atau Ag2S yang dilarutkan dalam larutan NaCN, sehingga terjadi reaksi 2Ag2S ditambah dengan 8NaCN ditambah dengan O2 ditambah dengan H2O akan menghasilkan 4NaAgCN2 ditambah dengan 4NaOH ditambah dengan 2S. Kemudian, pada senyawa kompleksnya dilakukan reduksi dengan seng. Reaksi yang terjadi yaitu 2NaAgCN2 ditambah dengan Zn akan menghasilkan 2Ag ditambah dengan Na2ZnCN4. Selanjutnya yaitu proses pembuatan emas atau Au dilakukan dengan dua proses. Yang pertama yaitu proses sianidasi dan yang kedua yaitu proses amalgamasi. Pada proses sianidasi dilakukan dengan cara emas dipisahkan dari campurannya dengan jalan dilarutkan dalam larutan kalium sianida atau KCN sehingga terjadi reaksi 4Au ditambah dengan 8 KCN ditambah dengan O2 ditambah dengan 2H2O akan menghasilkan 4KaOCN2 ditambah dengan 4KOH. Kemudian direduksi dengan menggunakan seng atau Zn, sehingga reaksi yang terjadi yaitu 2KaOCN2 ditambah dengan Zn akan menghasilkan K2ZnCN4 ditambah dengan 2Au. Yang kedua yaitu proses amalgamasi. Amalgamasi merupakan proses penyelaputan partikel emas oleh air raksa membentuk amalgam AuHG. Proses amalgamasi termasuk dalam proses kimia fisika. Nah, apabila amalgamnya dipanaskan, maka akan terurai di sebuah retort. Air raksanya akan menguap dan dapat diperoleh kembali dengan kondensasi uap air raksa tersebut. Sementara AuAg akan tetap tertinggal di dalam retort sebagai logam. Yang selanjutnya yaitu proses pembuatan platina atau PT. Ekstraksi unsur platina merupakan proses lanjutan dari pengolahan biji nikel yang mengandung kadar PGM sekitar 20 gram per ton. Dilakukan dengan 4 tahapan. Tahap yang pertama yaitu tahap dissolution dengan aqua regia. Tahapan ini dilakukan dengan memisahkan konsentrat PGM dan melalui proses pembuatan aqueous solution yaitu dissolution dengan aqua regia sehingga terbentuk reaksi 8HCl ditambah dengan 2NH3 ditambah dengan PT menghasilkan H2 PtCl6 ditambah dengan 4H2O ditambah dengan 2NOCl. Kemudian pada tahap yang kedua yaitu tahap reduksi dengan besi 2. Setelah dihasilkan solution yang mengandung Au, Pt, dan Pd, unsur Au dapat dipisahkan dengan FeSO4 menghasilkan endapan Au. Reduction agent yang ditambahkan dalam proses reduksi ini adalah oxalic acid, sulfur dioxide, dan ascorbic acid. Tahap yang ketiga yaitu tahap pengendapan dengan NH4Cl. Pada proses reduksi Fe2 dihasilkan larutan PT4 dan PT2. Sebelum dilakukan pengendapan dengan NH4Cl, unsur PT harus dalam keadaan PT4. Unsur PT2 harus dioksidasi dengan menggunakan klorin yang dididihkan. Hasil dari pengendapan ini adalah endapan NH42 kali PtCl6. Tahapan yang keempat yaitu purification of platinum. Unsur PT dalam bentuk NH42 kali PtCl6 akan dipurifikasi dengan pengkristalan pada air. Tetapi dengan metode ini akan dihasilkan kadar logam yang rendah sehingga diperlukan volume NH42 PtCl6 yang banyak. Endapan NH42 PtCl6
dipanaskan hingga temperatur di atas 10 derajat Celcius pada tekanan yang tinggi. Namun, semakin tinggi suhu dan semakin lama waktu pemanasan akan menurunkan solubilitasnya. Yang selanjutnya yaitu proses pembuatan unsur palladium atau Pd, dilakukan dengan memurnikan ion Pd pada mineral terlarut pada larutan PdCl2 dan H2PdCl6. Menggunakan reduktor Hg2Cl2, terjadi reaksi PdCl2 ditambah dengan Hg2Cl2 menjadi Pd ditambah dengan 2HgCl2. Logam palladium diekstraksi dari biji yang tercampur dengan logam lain dengan ditambahkan aqua regia dari campuran HCl dan HNO3, sehingga membentuk kompleks emas dengan platinum serta H2PdCl2. Emas diendapkan dengan FeCl2 dan Pt diendapkan dengan NaOH sebagai NH4 2 kali PtCl6, sehingga hanya tersisa H2PdCl4. Yang selanjutnya yaitu proses pembuatan unsur Hg atau raksa. Pada proses ini dilakukan tahap pertama yaitu tahap pencampuran bahan. Bahan yang digunakan adalah batu cinnabar. Dilakukan dengan cara dihaluskan atau ditumbuk, kemudian dimasukkan ke dalam tabung dan ditambahkan kapur sebagai katalis dan paku besi sebagai pengantar kalor. Kemudian pada tahap yang kedua yaitu tahap pembakaran. Tabung yang telah terisi bahan-bahan dibakar dengan bahan bakar kayu, sehingga terjadi reaksi kimia yaitu HGS ditambah dengan O2 akan menghasilkan Hg ditambah dengan SO2. Pada tahapan yang kedua dalam proses pembuatan raksa atau Hg, dihasilkan uap merkuri yang akan mengembun pada pipa besi. Sementara itu, uap sulfur dioksida akan dilepaskan ke udara dan uap merkuri akan ditampung dalam jerigen yang berisi dengan air. Pada proses pembakaran ini akan terbentuk residu yang berbentuk padat. Tahapan yang ketiga yaitu tahap pemisahan merkuri dengan air. Merkuri yang ada di dalam jerigen dipisahkan dari air. Kemudian dikemas dalam tabung atau jerigen besi berukuran kurang lebih 25 kg. Pengemasan merkuri dilakukan secara manual setelah dilakukan pemisahan merkuri dengan air. Pembahasan yang akan dibahas selanjutnya yaitu kegunaan dari unsur-unsur logam mulia. Unsur yang pertama yaitu unsur rutenium atau Ru. Unsur rutenium digunakan dalam jumlah kecil untuk mengeraskan platina dan palladium. Yang kedua, digunakan untuk membuat kontak listrik karena memiliki ketahanan aus yang tinggi. Dan yang ketiga, digunakan untuk meningkatkan ketahanan korosi titanium karena sifat dari logam mulia sendiri yaitu tahan korosi. Yang keempat, digunakan dalam pena packer. Unsur yang ketiga yaitu unsur palladium atau Pd. Palladium digunakan yang pertama sebagai katalis konverter untuk mobil, yang kedua sebagai katalis untuk cracking minyak bumi, dan yang ketiga untuk mengkatalis reduksi karbon dioksida menjadi karbon monoksida. Dan yang keempat yaitu logam digunakan dalam perhiasan. Kemudian yang kelima, palladium digunakan dalam kedokteran gigi, pembuatan jam, dan digunakan untuk instrumen bedah lainnya dan kontak listrik. Kemudian yang keenam yaitu digunakan untuk memurnikan hidrogen karena gas yang mudah berdifusi melalui palladium panas. Yang selanjutnya yaitu kegunaan dari unsur perak atau Ag. Seperti yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, perak banyak digunakan untuk peralatan rumah tangga maupun perhiasan. Kegunaan perak sendiri yang pertama yaitu sebagai perhiasan, yang kedua sebagai bahan tambahan atau pewarna makanan dengan nomor EE174, dan yang ketiga digunakan dalam industri fotografi. Yang keempat, perak digunakan dalam solder, kontak listrik, dan baterai perak kandium dan baterai perak seng. Kemudian, cat perak digunakan untuk pembuatan sirkuit cetak elektronik. Yang kelima, perak digunakan dalam produksi cermin superior. Dan yang keenam, perak juga digunakan sebagai perak iodida dalam pembuatan hujan buatan untuk benih awan. Kegunaan unsur yang selanjutnya yaitu unsur osmium. Unsur osmium banyak digunakan dalam bidang kedokteran, seperti digunakan dalam alat padu jantung, alat penggantian katup jantung, dan konstruksi elektroda pada alat padu jantung, karena osmium memiliki ketahanan korosi yang tinggi. Osmium tetroksida digunakan dalam mikroskopik sebagai noda untuk jaringan lemak dan dalam deteksi sidik jari. Yang selanjutnya yaitu kegunaan dari unsur iridium atau Ir.
Pertama, unsur radium sebagai bahan pengeras untuk paduan platinum. Yang kedua, iridium dengan osmium akan membentuk paduan yang digunakan dalam tip pena dan bantalan kompas. Yang ketiga, digunakan dalam pembuatan cawan lebur atau peralatan lain yang digunakan dalam suhu yang tinggi. Yang keempat, iridium digunakan untuk membuat kontak listrik dengan tugas yang berat. Yang kelima, iridium digunakan dalam membuat kilogram standar internasional yang merupakan paduan dari platinum sebesar 90% dan iridium sebesar 10%. Dan yang terakhir, iridium digunakan dalam terapi radiasi untuk pengobatan kanker. Yang selanjutnya yaitu unsur platina. Kegunaan dari unsur platina yang pertama yaitu platina banyak digunakan sebagai katalis untuk reaksi kimia. Contohnya dalam kendaraan sebagai katalis konverter, dan yang kedua platinum digunakan dalam perhiasan, dekorasi, dan perawatan gigi seperti kawat gigi. Dan yang ketiga, logam paduannya juga digunakan untuk pembuatan kontak listrik, kawat resisten halus, dan instrumen medis atau laboratorium. Dan yang keempat, paduan platinum dan kobalt digunakan untuk menghasilkan magnet permanen yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Dan yang terakhir yaitu logam platina digunakan dalam pembuatan elektroda yang disegel dalam tabung kaca. Yang selanjutnya yaitu kegunaan dari unsur emas. Kegunaan unsur emas dalam kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai dalam perhiasan. Kegunaan emas sendiri yang pertama yaitu digunakan dalam perhiasan atau mata uang dan hiasan lainnya. Yang kedua, emas digunakan secara luas di sirkuit mikroelektronika untuk memastikan kinerja tahan korosi dan bebas tahan korosi yang handal. Yang ketiga, emas digunakan untuk pengobatan kanker terutama kandung kemih, leher rahim, dan prostat. Dan yang keempat, emas dalam senyawa asam kloroga atau HaOCl4 digunakan dalam industri fotografi untuk mengencangkan gambar perak. Yang selanjutnya yaitu kegunaan dari merkuri atau Hg. Yang pertama, merkuri digunakan pada barometer dan manometer karena memiliki kepadatan yang tinggi. Dan yang kedua, merkuri digunakan sebagai termometer karena memiliki ekspansi termal yang hampir linier. Yang ketiga, digunakan untuk mengekstraksi emas, perak, dan platina dari biji mereka. Dan yang keempat, merkuri digunakan dalam membuat lampu papan iklan, saklar merkuri, dan peralatan listrik lainnya. Dan yang kelima, merkuri digunakan juga dalam lampu uap merkuri yang memancarkan cahaya yang kaya akan radiasi ultraviolet. Lampu ini biasanya digunakan untuk penerangan jalan seperti lampu sinar matahari dan lampu UV atau lampu hitam. Dan yang terakhir, merkuri digunakan dalam dunia kedokteran seperti kedokteran gigi dan pembuatan kosmetik seperti maskara, dan juga dalam bidang pertanian untuk membuat fungisida. Yang selanjutnya yaitu kegunaan dari unsur rhenium atau Re. Yang pertama, unsur rhenium digunakan dengan platina sebagai katalis dalam proses pembuatan bensin bebas timbal beroktan tinggi. Yang kedua, rhenium digunakan dalam paduan untuk mesin jet dan dalam paduan berbasis tungsten dan molibdenum. Yang ketiga, rhenium digunakan sebagai filamen untuk pembuatan spektograf massa. Yang keempat, digunakan sebagai bahan kontak listrik. Dan yang terakhir yaitu katalis rhenium sangat tahan terhadap kontaminasi dari nitrogen, sulfur, dan fosfor yang berguna dalam hidrogenasi bahan kimia. Selanjutnya yaitu kegunaan dari unsur Cu atau tembaga. Yang pertama, tembaga digunakan dalam peralatan listrik seperti kabel dan motor karena sifatnya yang tahan korosi. Dan yang kedua, tembaga digunakan pada atap, talang, dan sebagai tempat penahan curah hujan pada bangunan. Yang ketiga, tembaga digunakan dalam pipa ledeng dan peralatan masak. Yang keempat, logam tembaga digunakan pada pistol dan uang koin Amerika berupa paduan tembaga. Dan yang kelima, tembaga digunakan dalam tembaga sulfat untuk pembuatan fungisida dan sebagai algisida di sungai, danau, dan kolam. Dan yang terakhir, tembaga dioksida dalam larutan Fehling banyak digunakan dalam tes untuk mendeteksi ada atau tidaknya monosakarida atau gula sederhana.
Itulah tadi penjelasan mengenai logam mulia dari kelompok 10. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.